warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anugrah Rio Pratama dengan NIM A01230080. Di sini saya akan mempresentasikan laporan seminar hasil program studi teknik sipil. Yang ke-1 ada daftar seminar yang diikuti, 5 presentasi hasil penelitian mahasiswa teknik sipil 17 sampai 18 Juni 2026. 1. Produktivitas tower kren pada pemasangan well panel. 2. Analisis sumber resiko bagi developer perumahan. 3. Analisis faktor keterlambatan proyek konstruksi atau CPM. 4. Penerapan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 proyek gedung rumah sakit. 5. Produktivitas penggunaan alat berat, ekskavator dan bulldozer. Di sini saya akan mempresentasikan seminar yang pertama, pemateri Monica Helena Muri Putri. Dalam presentasi ini ada latar belakang yang berisi tentang sektor konstruksi Indonesia berkembang pesat seiring pertumbuhan pariwisata dan perkotaan. Kebutuhan gedung bertingkat meningkat dan menuntut metode pelaksanaan yang efisien dengan teknologi konstruksi modern. Ada juga rumusan masalah. Rumusan masalah ada 2. Yang ke-1, bagaimana tingkat produktivitas pemasangan well panel dengan tower crane yang dicapai di lapangan pada proyek ini. Yang kedua, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi produktivitas pemasangan well panel pada proyek. Dan di sini ada tujuan dan lokasi penelitian. 1. Mengetahui tingkat produktivitas pemasangan well panel dengan tower crane di lapangan. 2. Mengidentifikasi dan menganalisis faktor yang memengaruhi produktivitas pemasangan well panel. 3. Lokasi. Lokasi ini berada di proyek Hotel Voyou Benowan, Jalan Insinyur Sutarman, Jebres, Solo, Jawa Tengah. Dan di sini saya akan mempresentasikan seminar yang kedua yang disusun pemateri Andika Reza Yoga Pratama. Adapun latar belakang yang berisi proyek pembangunan perumahan di Boyolali memiliki tingkat resiko tinggi karena ketidakpastian kondisi di lapangan. Resiko didefinisikan sebagai kemungkinan terjadinya kejadian yang berdampak pada proyek, ditentukan oleh peluang dan konsekuensinya. Semakin besar skala proyek, semakin tinggi resikonya. Adapun rumusan masalah. Rumusan masalah ada 3. 1. Apa saja resiko yang mungkin terjadi pada proyek perumahan. 2. Bagaimana tingkat resiko dominan bagi developer pada proyek perumahan. 3. Bagaimana respon resiko yang tepat bagi developer pada proyek perumahan. Adapun tujuan dan temuan tingkat resiko. 1. Mengidentifikasi sumber resiko bagi developer pada proyek perumahan. 2. Mengatasi tingkat resiko dominan bagi developer pada proyek perumahan. Yang ketiga, nilai resiko tertinggi menunjukkan resiko dominan yang perlu mendapat perhatian dan penanganan lanjut dari developer. Selanjutnya, saya mempresentasikan seminar ketiga yang membawa pemateri Adib Sultan Firdaus. Di sini ada latar belakang yang berisi suatu proyek cenderung mengalami keterlambatan apabila dalam pelaksanaan menghadapi bermacam-macam kendala konstruksi yang mengakibatkan bertambahnya waktu pelaksanaan proyek. Adapun rumusan masalah. Rumusan masalah dibagi ada 2. Yang ke-1, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan keterlambatan pada proyek pembangunan gedung PKB MAN 1 Surakarta. Yang kedua, pekerjaan apa saja yang paling dominan menyebabkan keterlambatan sehingga berpengaruh langsung terhadap proyek. Adapun faktor keterlambatan. Prabowo 1999. 1. Gambar dan spesifikasi teknis yang tidak lengkap. 2. Adanya perubahan perencanaan selama proses pelaksanaan proyek. 3. Manfaat penelitian.
Manfaat penelitian ini yang berisi menambah wawasan dan pengetahuan di bidang manajemen proyek konstruksi. Dan di sini ada seminar yang keempat, pemateri Nadia Liatul Isa. Adapun latar belakangnya yang berisi tentang sektor konstruksi merupakan salah satu bidang pekerjaan yang memiliki tingkat risiko kecelakaan kerja tinggi, sehingga penerapan K3 menjadi aspek krusial dalam pelaksanaan proyek. Adapun rumusan masalah ada dua. Yang ke-1, bagaimana penerapan K3 pada lingkungan proyek pembangunan gedung 5 lantai Rumah Sakit Kasih Kota Surakarta. Yang kedua, bagaimana evaluasi penerapan K3 dalam lingkungan proyek tersebut. Adapun kesimpulannya, yang berisi penerapan K3 pada proyek ini berada pada kategori sangat baik. Evaluasi checklist lapangan menunjukkan perusahaan telah menyediakan fasilitas APD, P3K, dan jalur evakuasi, serta melakukan pengawasan dan pemeliharaan alat kerja secara berkala. Dan yang terakhir, seminar kelima yang disusun pemateri Dimas Rizal Raihan. Di sini ada latar belakang yang berisi tentang penelitian ini menganalisis produktivitas alat berat ekskavator dan bulldozer pada pekerjaan cut and fill menggunakan metode pengumpulan data sekunder dan data primer. Adapun rumusan masalah dibagi menjadi dua bagian. 1. Berapa produktivitas ekskavator dan bulldozer pada pekerjaan cut and fill. 2. Berapa biaya sewa alat berat ekskavator dan bulldozer untuk menyelesaikan pekerjaan. Dan ada pula kesimpulan yang berisi tentang produktivitas harian ekskavator SONYA 3475 Celcius mencapai 256,739 meter per jam. Dengan capaian tersebut, pekerjaan cut and fill pada proyek ini tidak selesai sesuai jadwal rencana, dikarenakan ada akibat faktor cuaca, kerusakan alat, dan faktor kriminal seperti pencurian komponen alat berat. Sekian dari saya. Bila ada kata atau tutur kata yang kurang pantas atau salah, mohon maaf dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu.